Setelah membela diri dari ayah tirinya yang berusaha berbuat keji kepadanya, seorang gadis muda justru dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun. Namun ia segera menyadari bahwa hukuman itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Di balik tembok lembaga pembinaan remaja tersebut, ia harus menghadapi kekerasan, pengkhianatan, kecanduan, serta seorang kepala lembaga bejat yang diam-diam menyalahgunakan kekuasaannya. Semakin keras ia berusaha bertahan, semakin dalam ia terjerumus ke dalam kegelapan. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk melawan orang paling berbahaya di tempat itu. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah film drama thriller dari tahun 2014, berjudul Jail Bait. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai di sebuah lingkungan yang tenang. Seorang gadis muda bernama Anna sedang memainkan cello di kamar tidurnya. Tiba-tiba, ayah tirinya yang dikenal kasar masuk ke kamar sambil membawa sebotol minuman dan mengganggu latihannya. Tanpa alasan yang jelas, pria itu merebut cello milik Anna dan mencoba melakukan tindakan yang tidak pantas terhadapnya. Namun kali ini Anna melawan. Ia menendang pria tersebut dengan kedua kakinya hingga terjatuh. Saat terhuyung ke belakang, lehernya menghantam vas bunga dan menyebabkan luka parah yang membuatnya kehilangan banyak darah. Tak lama kemudian, ia meninggal di lantai, sementara Anna hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan syok. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di lokasi dan membawa Anna ke kantor polisi. Setelah menjalani pemeriksaan, kasusnya dibawa ke pengadilan. Meskipun Anna bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, hakim tetap menjatuhkan hukuman dan mengirimnya ke sebuah lembaga pembinaan remaja dengan masa tahanan antara 4 hingga 9 tahun. Anna kemudian menaiki bus bersama para remaja pelanggar hukum lainnya menuju fasilitas tersebut. Saat mereka tiba, para penghuni lama menyambut kedatangan mereka dengan sorakan dan teriakan yang terdengar meriah. Para penjaga segera memerintahkan para penghuni baru untuk mengganti pakaian mereka dengan seragam resmi fasilitas itu, menandai awal kehidupan baru mereka di sana. Tak lama kemudian, seluruh penghuni baru dikumpulkan dalam sebuah ruangan. Kepala lembaga bernama Frank memperkenalkan dirinya dan menjelaskan berbagai aturan yang harus dipatuhi selama berada di sana. Setelah itu, Anna diantar ke selnya dan bertemu dengan teman sekamarnya, Jenny, seorang gadis pendiam yang sudah menghabiskan sekitar 5 tahun di tempat tersebut. Malam harinya, setelah lampu dimatikan, Anna langsung tertidur karena kelelahan. Namun Jenny masih terjaga, duduk dalam diam sambil memperhatikan Anna. Keesokan harinya, para penghuni keluar untuk mengikuti waktu rekreasi. Karena masih merasa canggung dan tidak nyaman berada di lingkungan baru, Anna memilih menyendiri dan menjauh dari kelompok lain. Tak lama kemudian, seorang penghuni bernama Cody menghampirinya dan mencoba mengajaknya berteman. Cody menjelaskan bahwa di tempat seperti itu, setiap orang biasanya bergabung dengan sebuah kelompok demi perlindungan. Namun Anna menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa ia lebih suka sendiri. Saat jam makan siang, Cody dan kelompoknya kembali mendekati Anna. Mereka memperingatkannya tentang seorang penghuni lain yang katanya memiliki niat buruk terhadap dirinya. Sekali lagi, Anna mengabaikan peringatan itu dan memilih pergi begitu saja. Sikap tersebut rupanya membuat Cody kesal. Saat Anna berjalan pergi, Cody mendorongnya dari belakang hingga makanannya jatuh berserakan ke lantai. Malam itu, ketika Anna sedang membersihkan lantai, Cody bersama beberapa temannya memojokkannya di sebuah ruangan yang gelap. Mereka menuduh Anna tidak menghormati mereka dan mulai memukulinya. Sebagai pemimpin kelompok, Cody terus mengintimidasi Anna dan mengancamnya agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Sebelum pergi, Cody semakin mempermalukan Anna dengan menciumnya secara paksa. Masih terguncang dan mengalami beberapa luka akibat kejadian tersebut, Anna dibawa ke ruang perawatan untuk mendapatkan pengobatan. Namun, karena takut akan balas dendam dari para pelaku, ia memilih untuk tidak menyebutkan siapa yang telah menyerangnya. Perawat yang menanganinya kemudian menyarankan agar ia berbicara langsung dengan kepala lembaga, Frank, mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Mengikuti saran itu, Anna mendatangi kantor Frank dengan harapan mendapatkan perlindungan. Namun harapannya justru berbalik menjadi kekecewaan. Frank memanfaatkan posisinya untuk bersikap tidak pantas terhadap Anna. Merasa tidak nyaman dan semakin tertekan, Anna menolak perlakuan tersebut lalu kembali ke selnya sambil menangis. Jenny yang melihat kondisi Anna langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres.
Ia bertanya apakah Frank telah melakukan sesuatu kepadanya. Pertanyaan itu membuat Anna yang sudah frustrasi meluapkan emosinya dan menyebut hampir semua orang di tempat itu sebagai orang yang menyimpang. Jenny berusaha menenangkannya dan menjelaskan bahwa kehidupan di fasilitas tersebut memang jauh lebih keras daripada yang terlihat. Setelah berbincang cukup lama, suasana di antara keduanya menjadi lebih dekat. Jenny memuji kecantikan Anna dan hubungan mereka pun berkembang menjadi lebih intim, meskipun pada awalnya Anna tampak ragu. Keesokan harinya, saat waktu rekreasi di luar ruangan, seorang penghuni lain yang sejak beberapa waktu memperhatikan Anna sengaja melempar bola ke arah kepalanya sebagai bentuk intimidasi. Meskipun gadis itu kemudian pergi begitu saja, kejadian tersebut membangkitkan kemarahan dalam diri Anna. Merasa lelah terus menjadi sasaran, Anna langsung mencari Cody dan kelompoknya. Kali ini ia meminta untuk bergabung dengan mereka. Namun salah satu anggota kelompok menghadangnya, dan pertengkaran pun berubah menjadi perkelahian. Seorang penjaga segera datang dan menghentikan keributan itu, tetapi insiden tersebut menunjukkan bahwa Anna sudah mulai berani membela dirinya sendiri. Belakangan, Cody memutuskan memberi Anna kesempatan. Ia menjelaskan bahwa jika Anna menginginkan rasa hormat dan perlindungan, maka ia harus membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari kelompok mereka dan bersedia mengikuti aturan yang mereka tetapkan. Untuk menguji kesetiaannya, Cody mengajak Anna ke sebuah ruangan terpencil dan memberinya minuman. Di sana, Cody mengatakan bahwa Anna harus menghadapi penghuni yang sebelumnya mengintimidasinya. Perkelahian itu akan direkam oleh anggota kelompok sebagai bukti keberaniannya. Dengan enggan, Anna menyetujui syarat tersebut. Ia menghampiri gadis itu dan memulai konfrontasi yang segera berubah menjadi perkelahian sengit. Keributan semakin membesar hingga akhirnya para penjaga turun tangan dan mengendalikan situasi. Sebagai hukuman, Anna dipaksa menjalani isolasi di sebuah ruangan kecil dan gelap selama hampir 2 hari. Setelah masa hukumannya berakhir, Anna dipanggil ke kantor Frank. Kepala lembaga itu menunjukkan bahwa ia selalu mengawasi setiap gerakan Anna dan mengingatkannya betapa besar kekuasaan yang dimilikinya di tempat tersebut. Ia juga mengisyaratkan bahwa hidup Anna bisa menjadi jauh lebih sulit jika ia menolak mengikuti keinginannya. Di bawah tekanan dan ancaman yang terus-menerus, Anna merasa semakin tidak berdaya. Pertemuan itu meninggalkannya dalam kondisi mental yang hancur. Ia mencoba menenangkan diri dengan mandi, tetapi perasaan tersebut begitu kuat hingga membuatnya muntah. Keesokan harinya, Anna bergabung dengan kelompok Cody di sebuah ruangan kecil. Sebagai tanda bahwa ia telah diterima menjadi anggota, salah satu anggota kelompok membuat tato di lengannya. Setelah anggota lain pergi, Cody mengajak Anna berbicara secara pribadi. Cody kembali menegaskan bahwa selama Anna berada di bawah perlindungan kelompoknya, tidak ada seorang pun yang akan berani mengganggunya. Hubungan keduanya pun tampak semakin dekat. Namun situasi itu hampir ketahuan ketika salah satu anggota kelompok tiba-tiba masuk. Cody dengan cepat menyuruh gadis tersebut pergi sebelum sempat melihat lebih banyak. Tak lama kemudian, seorang penjaga datang dan mengantar Anna kembali ke selnya. Keesokan paginya, Anna mendapat kunjungan dari ibunya. Sayangnya, pertemuan yang seharusnya menjadi sumber dukungan justru berubah menjadi pertengkaran. Ibunya menuduh Anna sengaja membunuh ayah tirinya dan menolak mendengarkan penjelasan apapun. Anna berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ibunya tidak mau percaya. Bahkan setelah seorang penjaga mencoba menenangkan keadaan, kemarahan ibunya tidak mereda. Dengan penuh kekecewaan, ia mengatakan bahwa Anna pantas menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Setelah pertemuan yang menyakitkan itu, Anna kembali menemui Cody dan kelompoknya. Namun tidak lama kemudian, penghuni yang sebelumnya bermusuhan dengannya datang membawa senjata tajam dan mencari masalah. Konflik pun kembali pecah. Perkelahian yang awalnya hanya melibatkan beberapa orang dengan cepat berubah menjadi keributan besar ketika penghuni lain ikut terlibat. Para penjaga akhirnya turun tangan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Tak lama setelah itu, Anna kembali dipanggil ke kantor Frank. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, Frank menuduh Anna sebagai pemicu keributan. Alih-alih menangani masalah secara adil, ia memanfaatkan posisinya untuk semakin mengendalikan Anna. Akibat tekanan yang terus-menerus dan berbagai tindakan yang dilakukan Frank terhadapnya, kondisi mental Anna mulai memburuk. Ketika kembali ke sel, perilakunya berubah drastis. Ia menjadi mudah marah, melampiaskan emosinya kepada Jenny, dan bahkan menyerangnya saat pertengkaran mereka memanas. Seiring waktu,
Ia mulai bergantung pada obat yang sebelumnya pernah ia konsumsi. Ketergantungan itu membuatnya semakin sulit mengendalikan dirinya. Dalam kondisi tersebut, Anna mendatangi Cody dan meminta bantuan untuk mendapatkan lebih banyak obat itu. Namun Cody menolak permintaannya. Perdebatan pun terjadi hingga akhirnya Cody menyuruh Anna pergi. Merasa kehilangan arah dan tidak memiliki siapapun untuk bersandar, Anna mencoba memperbaiki hubungannya dengan Jenny. Sayangnya, Jenny memilih menjaga jarak setelah semua yang telah terjadi. Semakin terpuruk dan putus asa, Anna kemudian mendekati dua penghuni lain yang dikenal memiliki masalah serupa. Ia bahkan menawarkan uang kepada mereka demi mendapatkan apa yang diinginkannya dan melupakan sejenak kenyataan pahit yang sedang ia hadapi. Awalnya, kedua penghuni itu ragu membantu Anna. Namun pada akhirnya mereka mengizinkannya ikut bergabung. Sejak saat itu, Anna semakin sering menggunakan obat terlarang untuk melarikan diri dari rasa sakit dan tekanan yang terus menghantuinya. Tak lama kemudian, Cody mengetahui kebiasaan baru Anna dan mendatanginya di sel. Cody mengungkapkan kekhawatirannya, tetapi Anna menolak mendengarkan. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan bantuan atau perlindungan siapapun. Percakapan mereka berubah menjadi pertengkaran hebat. Dalam kemarahannya, Anna meludahi Cody. Tindakan itu menjadi titik akhir hubungan mereka, dan Cody resmi mengeluarkannya dari kelompok. Tanpa perlindungan dari kelompok Cody, Anna menjadi sasaran empuk. Tak lama setelah itu, penghuni yang selama ini memusuhinya bersama beberapa temannya menyergap Anna di kamar mandi. Mereka mengeroyoknya hingga babak belur dan meninggalkannya sendirian dalam keadaan menangis. Setelah kembali mendapat perawatan di ruang kesehatan, Anna justru semakin tenggelam dalam ketergantungannya. Ia terus menggunakan obat tersebut bersama beberapa penghuni lain. Kondisinya semakin memburuk hingga mulai mengalami halusinasi. Ia melihat wajah-wajah aneh yang seolah muncul di sekelilingnya, dan dalam kondisi mental yang tidak stabil, ia bahkan menato lengannya dengan kata "dead". Lama-kelamaan tubuh Anna mulai menunjukkan dampaknya. Ia sering sakit dan muntah di dalam sel. Melihat kondisi itu, Jenny menyarankan agar Anna menemui konselor yang menangani masalah ketergantungan. Namun Anna menanggapinya dengan sinis dan menolak mentah-mentah saran tersebut, yang membuat Jenny kembali kecewa. Hari demi hari berlalu, dan keadaan Anna semakin memburuk. Ketika amarah serta emosinya tak lagi terkendali, ia kembali berhadapan dengan penghuni yang pernah menyerangnya di kamar mandi. Perkelahian besar kembali pecah dan kali ini berlangsung jauh lebih brutal. Bahkan beberapa penjaga ikut terluka saat mencoba melerai. Situasi yang semakin kacau memaksa petugas keamanan khusus turun tangan. Setelah keadaan berhasil dikendalikan, Anna kembali dijatuhi hukuman isolasi. Setelah dibebaskan dari ruang isolasi, Cody datang menemuinya. Namun bukannya berdamai, Cody justru mengejek Jenny di hadapan Anna. Melihat itu, Anna akhirnya berdiri membela Jenny. Dengan tegas ia mengatakan kepada Cody bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Mereka bukan lagi teman, tetapi juga bukan musuh. Yang Anna inginkan hanyalah agar Cody meninggalkannya sendiri. Keesokan harinya, Jenny kembali mencoba meyakinkan Anna agar berhenti menggunakan obat terlarang. Namun Anna menolak mendengarkan. Ia tetap pergi menemui kelompok penghuni yang biasa menggunakannya. Saat Anna hendak mengonsumsi obat tersebut, Cody tiba-tiba datang dan memohon agar ia berhenti. Namun niat baik itu justru memicu kemarahan Anna. Ia berteriak frustrasi hingga menarik perhatian banyak orang dan menyebabkan keributan baru. Pertengkaran kembali membesar sampai petugas keamanan khusus harus turun tangan sekali lagi. Frank kemudian datang untuk mencoba menenangkan situasi. Namun Anna yang sudah kehilangan kendali mengancam akan melukai dirinya sendiri menggunakan pecahan botol. Ia menolak melepaskan benda tersebut. Ketika seorang penjaga mencoba merebutnya, Frank terkena goresan di wajah dalam kekacauan yang terjadi. Pada akhirnya Anna berhasil dilumpuhkan dan kembali dimasukkan ke ruang isolasi. Kali ini ia bahkan harus menjalani hukuman dalam kondisi yang jauh lebih berat. Hari-hari yang panjang di dalam ruangan gelap perlahan menghancurkan sisa harapannya. Kesepian, rasa putus asa, dan tekanan mental yang terus menumpuk membuat Anna semakin kehilangan arah. Dalam sebuah momen penuh keputusasaan, ia menghancurkan nampan makanannya lalu menggunakan pecahannya untuk melukai dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, seorang penjaga menemukan Anna dalam keadaan terluka parah dan segera memanggil bantuan medis darurat.
Ketika Anna sadar, ia mendapati dirinya dirawat oleh Dr. Han, salah satu dokter di bagian psikiatri. Dr. Han mengatakan bahwa ia ada di sana untuk membantu Anna. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Anna mulai membuka diri dan menceritakan kondisinya. Anna mengakui bahwa ia tidak pernah berniat mengakhiri hidupnya, melainkan hanya ingin melarikan diri dari rasa sakit, tekanan, dan isolasi yang terus ia alami. Setelah kondisinya stabil, Anna dipindahkan ke bangsal umum, di mana para perawat berusaha membuatnya merasa lebih tenang dan aman. Perlahan, ia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dalam keadaan yang lebih baik, Anna meminta untuk bertemu dengan ibunya. Di luar dugaan, ibunya datang dengan sikap berbeda. Ia meminta maaf atas semua kesalahan sebelumnya dan berjanji akan membantu Anna mendapatkan kembali beasiswa kuliahnya. Anna juga mengetahui bahwa ibunya kehilangan rumah, dan hal itu membuat sang ibu akhirnya menyadari banyak kesalahan di masa lalu. Malam harinya, seorang penjaga membawa Anna ke sebuah ruangan kecil. Di sana, Frank sudah menunggu dengan cello milik Anna. Ia menawarkan kesempatan bagi Anna untuk tampil dalam sebuah pertunjukan bakat yang diadakan oleh pihak penjara. Setelah sempat ragu, Anna akhirnya setuju. Saat memainkan cello, Anna untuk sesaat merasakan ketenangan yang lama tidak ia rasakan. Ia benar-benar tenggelam dalam musiknya, seolah semua beban hidupnya menghilang untuk sementara. Namun keesokan harinya, keadaan kembali berubah menjadi gelap. Anna menerima sebuah pesan bertuliskan, "Kamu sudah mati." Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, Cody dan kelompoknya kembali menyerangnya. Mereka marah karena Anna telah menghapus tato geng mereka. Dalam amarah itu, Cody melukai wajah Anna dengan pisau dan memerintahkan kelompoknya untuk memukulinya. Anna kembali dibawa ke ruang perawatan untuk mendapatkan pengobatan. Di sana, Frank menjenguknya dan berjanji akan menghukum Cody. Namun pada saat yang sama, perawat mulai menyadari bahwa tindakan Frank terhadapnya semakin tidak pantas, meskipun ia berusaha tetap profesional. Setelah Frank pergi, perawat tersebut mengatakan kepada Anna bahwa ia akan melaporkan perilaku Frank yang menyimpang. Namun tanpa mereka sadari, Frank mengawasi percakapan itu melalui kamera pengawas. Tak lama kemudian, Frank memerintahkan seorang penghuni untuk menyingkirkan perawat tersebut. Ketika Anna mengetahui hal itu, ia hancur dan menangis karena merasa tidak ada yang benar-benar aman di tempat itu. Ia kembali dipanggil ke kantor Frank. Di sana, Frank mengatakan bahwa Cody bertanggung jawab atas kematian perawat tersebut, lalu menggunakan kejadian itu untuk semakin menekan Anna. Ia memperingatkan Anna tentang bahaya yang ia hadapi jika melawan, sekaligus mengingatkannya tentang pertunjukan bakat yang akan datang. Pada malam pertunjukan, Anna kembali tampil dengan cellonya. Di tengah sorotan penonton, ia memainkan musiknya dengan indah dan akhirnya mendapat tepuk tangan dari seluruh hadirin. Setelah itu, Frank memberitahu Anna bahwa sebagai bentuk apresiasi, ia telah menjadwalkan sidang pembebasan bersyarat untuknya bulan depan. Anna awalnya terkejut mendengar kabar tersebut. Namun Frank kembali memanfaatkan harapan itu sebagai alat kontrol. Ia menyatakan bahwa jika Anna ingin benar-benar mendapatkan kebebasannya, ia harus memberikan dirinya kepadanya. Situasi itu berakhir dengan Frank kembali menyalahgunakan posisinya terhadap Anna di atas panggung. Kembali ke selnya, Anna menceritakan tentang sidang pembebasan bersyarat tersebut kepada Jenny. Namun Jenny memperingatkannya untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya pada Frank, karena menurutnya Frank sering menghancurkan harapan orang di saat terakhir. Merasa harus memastikan janji itu ditepati, Anna akhirnya menemui Cody dan meminta bantuannya untuk menjatuhkan Frank. Cody pun setuju dan memberikan sebuah kamera kecil agar Anna bisa merekam bukti tindakan Frank secara diam-diam. Pada hari sidang pembebasan bersyarat, Anna mengingatkan Frank tentang kesepakatan mereka. Frank kembali meminta satu permintaan terakhir tanpa menyadari bahwa Anna sedang merekam seluruh kejadian tersebut. Setelah itu, Anna dipanggil ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan pihak berwenang yang menilai kelayakannya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Ketika ditanya mengenai kesiapan dirinya, Anna menyatakan bahwa ia sudah pulih sepenuhnya dan siap untuk keluar. Namun Frank justru membantah pernyataan itu. Seperti yang sudah ia duga sebelumnya, Anna kemudian memutar bukti video yang menunjukkan tindakan Frank yang sebenarnya. Rekaman tersebut mengejutkan semua pihak yang hadir, dan pihak berwenang segera mengambil tindakan cepat. Frank langsung ditangkap dan dibawa pergi. Setelah itu, Anna akhirnya resmi mendapatkan pembebasan bersyaratnya.
Pihak lembaga menyampaikan permintaan maaf atas apa yang telah ia alami dan memastikan proses pembebasannya berjalan lancar. Sebelum meninggalkan tempat itu, Anna berpamitan dengan Jenny. Keduanya saling mengucapkan perpisahan yang penuh emosi. Saat berjalan keluar, Anna juga melewati Cody dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Ia kemudian diantar oleh seorang penjaga menuju pintu keluar. Di luar, Anna akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Keduanya saling berpelukan dalam pertemuan yang penuh keharuan. Pada adegan penutup, Anna terlihat kembali memainkan cello. Ia tampil di hadapan penonton besar yang menyaksikan dengan penuh kekaguman. Di antara mereka, ibunya duduk dengan mata berkaca-kaca, menyaksikan perjalanan panjang putrinya yang berhasil bangkit dari kegelapan dan menemukan kembali hidupnya. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.